Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lulu Mukaromah channel YouTube, di program ngaji inspirasi di segmen Jelajah Lulu. Di video kali ini aku akan bercerita tentang kampung halaman suamiku, tepatnya di Kabupaten Gresik, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean. Ya, Pulau Bawean juga disebut dengan Pulau Putri. Kenapa? Karena kebanyakan hampir semua penduduknya adalah perempuan. Karena para suami mereka kebanyakan merantau. Ada yang ke Malaysia, ada yang ke Singapura, bahkan ke luar negeri yang lainnya. Jadi Pulau Bawean ini disebut Pulau Putri karena penduduknya kebanyakan adalah perempuan. Pulau Bawean identik dikenal dengan pesisirnya, dengan pulau-pulau kecilnya yang sangat indah, terutama Pulau Noko. Tetapi perlu diketahui, Pulau Bawean ini sebenarnya buminya itu tidak hanya laut, tapi juga ada pegunungan, sehingga meskipun di daerah pesisir tetap terasa asri. Masyarakat Bawean yang rata-rata pekerjaannya adalah nelayan telah memberikan pelajaran untuk saya pribadi bahwa hidup itu adalah proses yang harus diperjuangkan. Karena tanpa perjuangan, maka hidup kita akan menjadi stagnan. Tanpa perjuangan, maka kita akan kehilangan arah dan tujuan. Tanpa usaha, maka kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Maka Bawean inilah yang menjadikan saya untuk lebih termotivasi, untuk lebih bekerja keras, berjuang sekuat tenaga untuk menggapai apa yang menjadi tujuan saya. Hari ini saya dan suami beserta seluruh ponakan dan adik suami berangkat pagi-pagi ke makam almarhum mertua saya, Bapak Usman namanya. Jadi ayah mertua saya sudah wafat dan kita berangkat pagi-pagi supaya nggak terlalu panas ya. Kita membersihkan makam almarhum mertua saya dan almarhum para leluhur keluarga dari suami saya. Nah, ini semua ponakan saya, yang kecil ini Abduh, yang kecil tuh. Dan ada lagi namanya Salman. Di sini saya juga belajar dan sempat merasa kaget juga ya, karena suami yang terlihat segitu kakunya, ternyata dia adalah seorang yang sangat mencintai dan menyayangi kedua orang tuanya, terlebih kepada almarhum ayahnya yang sudah meninggalkan dirinya sebelum menikah. Masyarakat Bawean sangat menjunjung cita rasa kuliner masakan Bawean itu sendiri. Cenderung masakannya itu rempahnya atau bumbunya itu sangat banyak. Pantas saja saya berasa betah ketika ada di Bawean karena makanannya yang super lezat, super nikmat. Ya karena itu tadi bumbunya itu memang banyak. Kalau dibandingkan dengan di rumah itu sangat jauh lah ya. Jadi kalau mau buat sop di sini itu bawangnya aja separuhnya dari seperempat. Jadi nggak heran kalau masyarakat Bawean, terutama yang sudah usia tua, itu rata-rata penyakitnya atau menderita stroke gitu. Karena kalau diteliti ya, karena
makanannya itu hampir semuanya itu memang lebih mengedepankan bumbu yang banyak, makan ikan setiap harinya, kemudian minum es kopu-kopu kalau kata orang Bawean itu. Jadi kalau menurut saya masyarakat Bawean, terutama keluarga suami saya, betul-betul sangat menjunjung tinggi cita rasa makanan gitu. Jadi kalau jualan kue di Pulau Bawean, kalau nggak enak ya nggak akan dibeli gitu. Nah, ini adalah es kostela. Es kostela itu adalah es pepaya yang direndam dengan kapur. Saya suka banget sama es kostela ini. Ini adalah Abdul, sahabatku, salah satu ponakan suami yang sering sama aku. Dan ini adalah Salman. Nah, Abdul dan Salman ini mempunyai kelebihan dan kekurangan yang bisa saya jadikan pelajaran. Kalau Abdul ini adalah aktif tapi kadang sering nangis, tapi kalau Salman ini diem tapi sangat sulit untuk beradaptasi. Dan ini ibu mertua aku. Hari ini kita persiapan mau pulang. Jadi ibu mertua aku tuh sering nangis, sahabat, karena dia tuh sangat manja sama suami, karena suami satu-satunya putra pertama, dan suami saya ini adalah putra yang tidak tinggal di Bawean gitu. Jadi kalau datang itu udah pasti nangis, sering kangen dan lain sebagainya. Dan sekarang kita menuju ke bandara Harun Tohir ya. Kita ke bandara, kita persiapan mau balik ke Lumajang. Kita naik pesawat, sahabat, karena efek corona ini menjadikan akses kapal itu ditutup. Jadi kita memilih terpaksa lah ya, kita naik pesawat. Akhirnya keinginan saya yang dulunya pengen naik pesawat tercapai juga. Jadi kalau naik pesawat ini, kalau dari Bawean harga tiketnya itu 275 kalau nggak salah. Kalau dari Surabaya ke Bawean itu cukup mahal, kisaran 325. Kalau naik kapal itu kisaran 160. Cuman kalau dihitung-hitung itu ya hampir sama sih, cuman beda tipis aja. Jadi kalau mau pulang lagi, mau pilih naik pesawat aja. Nah, inilah Bawean kalau dilihat dari atas pesawat ya, luar biasa banget. Saya pas naik itu sebenarnya kayak mabuk gitu, kayak mau mual, soalnya goyangan pesawat kecil itu sangat terasa banget dibandingkan pesawat besar ya. Jadi terasa banget gitu goyangan ketika ada di atas, sehingga saya tuh ya ini saya nge-shoot tapi agak fokus gitu, soalnya wis udah mau mual-mual. Tapi di sini saya sangat terharu dan merasa ternyata keindahan ciptaan Allah itu sangat luar biasa. Di sini menjadikan saya untuk termotivasi untuk kemudian ingin menjelajahi dunia, terlebih dahulu adalah menjelajahi Indonesia terlebih dahulu, sehingga bisa menambah rasa syukur saya, rasa takjub saya kepada Allah. Nah, sekarang ini kita di posisi di atas jembatan Suramadu. Nah, ini juga kalau di Bawean tadi kita banyak melihat laut-lautan ya, kalau di perahu juga kalau dari atas. Kalau di Surabaya kita lihat pemukiman yang sangat banyak. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Sampai jumpa lagi di channel YouTube aku.